kembali menahan nafas. Iran, Rusia, dan Cina, tiga kekuatan besar dari timur, duduk satu meja dalam perundingan penting yang bisa menentukan arah masa depan Timur Tengah dan bahkan dunia. Apakah ini tanda persatuan untuk menghadapi tekanan Barat atau awal dari konfrontasi baru yang lebih besar? Iran kembali menjadi sorotan internasional setelah mengumumkan akan menggelar perundingan penting bersama Rusia dan Cina. Topiknya bukan sembarangan, program nuklir Iran yang selama ini dipermasalahkan Barat, terutama oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Pada Selasa 22 Juli 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengonfirmasi bahwa perundingan tersebut akan fokus pada tekanan negara-negara Eropa yang ingin mengembalikan sanksi PBB terhadap Teheran. Fakta penting, kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 dikenal dengan nama JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action. Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu pada 2018 di bawah Donald Trump. Sejak itu, Iran mulai meningkatkan level pengayaan uraniumnya. Kini, Prancis, Inggris, dan Jerman mengancam akan mengaktifkan kembali sanksi PBB jika Iran tak menunjukkan kemajuan dalam membatasi aktivitas nuklirnya. Dalam menghadapi tekanan Barat, Iran tak sendirian. Rusia dan Cina adalah dua negara yang tetap berada dalam kesepakatan JCPOA dan memiliki pengaruh besar di Dewan Keamanan PBB. Esmail Baghai menyebut bahwa Iran telah melakukan konsultasi yang baik dengan kedua negara tersebut yang diyakini akan memveto setiap sanksi baru terhadap Iran. Catatan penting, Rusia dan Cina selama ini mendukung penyelesaian konflik nuklir Iran melalui jalur diplomatik. Keduanya juga memiliki kepentingan strategis untuk melemahkan dominasi geopolitik Barat, terutama Amerika Serikat dan NATO. Tidak ada alasan hukum maupun logis untuk menerapkan kembali sanksi yang sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir, tegas Baghai dalam konferensi persnya. Tak hanya menghadapi Rusia dan Cina, Iran juga akan bertemu langsung dengan tiga negara Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman dalam perundingan terpisah di Istanbul pada hari Jumat. Namun yang mengejutkan, Iran tidak memiliki rencana sama sekali untuk berunding dengan Amerika Serikat. Saat ini, Teheran tidak membuka pintu untuk dialog langsung dengan Washington, ujar Baghai. Masalah utama, Iran menangguhkan kerjasama dengan IAEA, Badan Pengawas Nuklir PBB. Iran menuduh IAEA telah merilis laporan yang bias yang digunakan Israel sebagai dalih untuk memulai serangan selama 12 hari terhadap Iran. Inilah yang membuat hubungan Iran dengan Barat semakin memburuk. Amerika Serikat tetap menuntut agar Teheran menghentikan total pengayaan uranium, hal yang ditolak mentah-mentah oleh Iran. Serangan Israel terhadap Iran baru-baru ini bukan hanya soal terorisme atau kepentingan regional. Ini erat kaitannya dengan laporan IAEA dan kebuntuan perundingan nuklir Iran Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir pengayaan uranium yang dilakukan Iran bisa membuka jalan untuk menciptakan bom nuklir. Tapi Iran menolak tudingan ini. Menurut mereka, pengayaan uranium hanya untuk kepentingan energi sipil, termasuk pembangkit listrik dan kebutuhan medis. Penting dicatat, Israel telah melancarkan operasi militer dan intelijen untuk menggagalkan program nuklir Iran selama lebih dari 1 dekade. Dalam beberapa bulan terakhir, tensi meningkat seiring kabar bahwa Iran telah mencapai level pengayaan uranium 90%. Ambang batas untuk senjata nuklir. Kini dunia berada di titik krusial. Apakah perundingan Iran dengan Rusia dan Cina akan mencegah kembalinya sanksi PBB dan potensi perang? Atau justru memperdalam jurang perpecahan antara Timur dan Barat? Rusia dan Cina sebagai negara dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB kemungkinan besar akan menolak segala upaya Barat untuk menyudutkan Iran.
Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Akankah blok timur semakin solid dan membentuk front perlawanan global terhadap Barat? Dan bagaimana dengan negara-negara di Timur Tengah, Arab Saudi, Israel hingga Turki? Semua waspada, semua bersiap. Dunia sedang menunggu hasil perundingan ini dan Anda juga harus memperhatikannya. Apakah kita menuju perdamaian atau justru ke ambang perang dunia baru?